Daging merah berbahaya dan harus dihindari. Benarkah? Apakah Anda termasuk pecinta daging merah? Jika iya, hati-hati. Konsumsi daging merah yang berlebihan bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging merah bisa meningkatkan resiko penyakit serius. Penasaran? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Halo teman-teman. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yuk, komen juga dari daerah mana Anda menonton video ini. Daging merah adalah jenis daging yang berasal dari hewan mamalia seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Warna merah pada daging ini berasal dari tingginya kandungan mioglobin, yaitu protein yang berfungsi menyimpan oksigen dalam otot. Daging merah dikenal sebagai sumber protein yang sangat baik, mengandung zat besi, seng, dan vitamin B12 yang dibutuhkan tubuh untuk produksi sel darah merah dan sistem kekebalan tubuh. Karena kandungan gizinya, daging merah sering menjadi bagian penting dalam pola makan banyak orang di seluruh dunia. Namun, meskipun kaya akan nutrisi, daging merah juga mengandung lemak jenuh dan senyawa lain yang berpotensi berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa penelitian telah mengaitkan konsumsi daging merah yang tinggi dengan resiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes tipe 2, hingga kanker. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara mengonsumsi daging merah dengan aman agar tetap mendapatkan manfaatnya tanpa meningkatkan resiko kesehatan. Salah satu alasan utama mengapa daging merah dianggap berbahaya adalah kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Selain itu, daging merah juga mengandung zat besi Hem dalam jumlah besar, yang meskipun baik untuk tubuh, dapat menimbulkan efek oksidatif dalam tubuh yang berpotensi merusak sel dan menyebabkan peradangan. Selain itu, metode memasak juga dapat memengaruhi resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh daging merah. Memasak daging merah dengan suhu tinggi, seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng, dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti amina heterosiklik amins, HCAS, dan hidrokarbon aromatik polisiklik aromatik hidrokarbon, PAHS. Senyawa-senyawa ini bersifat karsinogenik, yang berarti dapat meningkatkan resiko mutasi sel dan menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melalui Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, International Agency for Research on Cancer, IARC, telah mengklasifikasikan daging merah sebagai mungkin karsinogenik bagi manusia. Sementara itu, daging olahan seperti sosis, bacon, dan ham dikategorikan sebagai karsinogenik bagi manusia, yang berarti ada cukup bukti ilmiah bahwa konsumsi produk ini dapat meningkatkan resiko kanker, terutama kanker usus besar dan kanker pankreas. Resiko kanker ini terutama disebabkan oleh zat-zat yang terbentuk saat daging merah diproses atau dimasak dengan suhu tinggi. Salah satunya adalah nitrosamin, senyawa yang terbentuk dalam daging olahan yang diawetkan dengan nitrat atau nitrit. Zat ini diketahui dapat merusak DNA dan meningkatkan kemungkinan perkembangan sel kanker dalam tubuh. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membatasi konsumsi daging merah dan lebih memilih sumber protein lain yang lebih sehat. Daging merah tinggi akan lemak jenuh dan kolesterol, yang merupakan dua faktor utama dalam perkembangan penyakit jantung. Konsumsi lemak jenuh yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, serta memperburuk kondisi kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi daging merah secara berlebihan memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang lebih banyak mengonsumsi ikan, ayam, atau protein nabati. Selain itu, sebuah penelitian di Harvard menemukan bahwa konsumsi daging merah dalam jumlah besar dapat meningkatkan kadar senyawa bernama trimetilamine inoside, TMAO, yang diketahui berkontribusi terhadap peningkatan resiko serangan jantung dan stroke. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan agar daging merah dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak lebih dari 35000 gram per minggu,
dan lebih memilih metode memasak yang lebih sehat seperti direbus atau dikukus daripada digoreng atau dipanggang dengan suhu tinggi. Selain beresiko bagi kesehatan jantung dan meningkatkan resiko kanker, konsumsi daging merah yang berlebihan juga dapat berdampak buruk pada sistem pencernaan. Daging merah mengandung banyak protein dan lemak yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan makanan lain seperti sayur atau karbohidrat. Proses pencernaan yang lebih lama ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit, perut kembung, dan bahkan meningkatkan resiko penyakit usus besar. Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging merah yang tinggi dapat mengubah keseimbangan mikrobiota usus, yaitu komunitas bakteri baik dalam sistem pencernaan. Ketidakseimbangan ini dapat memicu peradangan pada usus dan berkontribusi terhadap perkembangan penyakit radang usus, seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengonsumsi serat dalam jumlah cukup, seperti sayuran dan buah-buahan, guna membantu pencernaan tetap sehat dan mengurangi dampak negatif dari daging merah. Daging olahan seperti sosis, bakon, ham, dan daging asap memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan daging merah segar. Produk-produk ini mengalami berbagai proses seperti pengawetan, pengasapan, atau penambahan bahan kimia seperti nitrat dan nitrit. Zat-zat ini digunakan untuk meningkatkan rasa, memperpanjang masa simpan, dan memberikan warna merah yang lebih menarik. Namun, di balik itu semua, konsumsi daging olahan dalam jumlah besar telah dikaitkan dengan peningkatan resiko berbagai penyakit serius. Salah satu resiko terbesar dari daging olahan adalah kemampuannya meningkatkan resiko kanker, terutama kanker usus besar. Senyawa seperti N-nitrosocampens, NOCS, dan polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, terbentuk selama proses pengolahan dan memasak dengan suhu tinggi. Kedua zat ini dikenal sebagai karsinogen, yang dapat menyebabkan mutasi sel dan memicu perkembangan kanker. Selain itu, daging olahan juga mengandung garam dalam jumlah tinggi yang dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, para ahli menyarankan untuk mengurangi konsumsi daging olahan atau menggantinya dengan sumber protein yang lebih sehat. Meskipun daging merah memiliki banyak manfaat gizi, mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Para ahli gizi dan badan kesehatan seperti WHO dan American Heart Association merekomendasikan agar konsumsi daging merah tidak lebih dari 3,50500 gram per minggu. Jumlah ini setara dengan sekitar 2 hingga 3 porsi steak ukuran sedang. Jika dikonsumsi lebih dari jumlah tersebut secara rutin, resiko terkena penyakit jantung, kanker, dan diabetes tipe 2 dapat meningkat secara signifikan. Selain membatasi jumlah, cara memasak daging merah juga sangat penting dalam menentukan dampak kesehatannya. Mengolah daging merah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang dengan suhu rendah lebih disarankan dibandingkan memanggang atau membakar langsung di atas api. Memasak daging dengan cara yang salah dapat menghasilkan senyawa berbahaya yang meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh. Oleh karena itu, mengatur porsi dan metode memasak yang tepat adalah kunci untuk tetap bisa menikmati daging merah dengan lebih sehat. Jika ingin hidup lebih sehat tetapi tetap mendapatkan asupan protein yang cukup, ada banyak pilihan pengganti daging merah yang lebih aman bagi tubuh. Salah satu pilihan terbaik adalah ikan, terutama ikan yang kaya akan asam lemak omega-3 seperti salmon, tuna, dan sarden. Omega-3 dikenal baik untuk kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan bahkan meningkatkan fungsi otak. Selain ikan, sumber protein lain yang bisa menjadi pengganti daging merah adalah ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan seperti almond, kacang merah, serta lentil. Makanan-makanan ini tidak hanya kaya protein, tetapi juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang lebih baik bagi tubuh. Mengganti sebagian konsumsi daging merah dengan protein nabati juga dapat membantu menjaga berat badan dan mengurangi resiko penyakit kronis. Banyak orang beranggapan bahwa tanpa daging merah, tubuh akan kekurangan protein dan zat besi. Padahal, protein bisa didapatkan dari berbagai sumber lain yang lebih sehat, seperti ikan, ayam, telur, dan kacang-kacangan. Zat besi juga tersedia dalam jumlah cukup dalam sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, serta dalam biji-bijian seperti quinoa dan kacang merah.
Mitos lain yang beredar adalah bahwa daging merah lebih baik dibandingkan sumber protein lainnya karena lebih mengenyangkan. Faktanya, rasa kenyang lebih lama juga bisa didapatkan dari kombinasi protein dan serat yang tinggi, seperti dari makanan berbasis nabati. Selain itu, ada anggapan bahwa semua jenis daging merah berbahaya. Padahal, jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dengan metode memasak yang sehat, daging merah masih bisa menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Daging merah tidak harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu dikonsumsi dengan bijak. Mengatur porsi dan memilih metode memasak yang sehat adalah kunci utama agar tetap bisa menikmati daging merah tanpa meningkatkan resiko penyakit. Lebih baik membatasi konsumsi daging merah dan menggantinya dengan protein lain yang lebih sehat seperti ikan, ayam, dan makanan nabati. Selain itu, memilih daging merah berkualitas baik, seperti yang berasal dari hewan yang diberi makan alami tanpa tambahan hormon atau antibiotik, juga dapat membantu mengurangi resiko kesehatan. Pada akhirnya, pola makan yang seimbang, kaya serat, dan rendah lemak jenuh adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi, apakah Anda siap untuk mengurangi konsumsi daging merah dan memilih alternatif yang lebih sehat? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian masih sering mengonsumsi daging merah? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang tahu fakta tentang daging merah. Roke.